Baik, selamat sore. Saya akan mempresentasikan dengan teman saya bab 7, yaitu tentang mengapa Pancasila menjadi dasar nilai pengembangan ilmu. Pertama, perkenalkan dulu, saya Paternusiko Budianto. Dan saya sendiri Kansis Andre. Baik, selanjutnya saya akan mempresentasikan slide yang pertama, Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Kenapa Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu? Karena bahwa setiap ilmu pengetahuan dan teknologi yang dikembangkan di Indonesia harus tidak bertentangan dengan nilai yang terkandung dalam Pancasila. Selanjutnya, konsep Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Yang pertama, setiap ilmu pengetahuan dan teknologi yang dikembangkan di Indonesia tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Seperti yang sudah saya jelaskan pertama tadi di awal. Yang kedua, setiap iptek yang dikembangkan di Indonesia harus menyertakan nilai-nilai Pancasila sebagai faktor internal pengembangan iptek itu sendiri. Yang ketiga, nilai-nilai Pancasila berperan sebagai rambu normatif bagi pengembangan iptek di Indonesia. Yang selanjutnya, setiap pengembangan iptek harus berakar dari budaya dan ideologi bangsa Indonesia, yaitu seperti budaya kita di sini, di Indonesia tentunya. Selanjutnya, urgensi Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Yang pertama, kemajuan iptek mengakibatkan perubahan cara pandang manusia tentang kehidupan. Contoh salah satunya seperti tahun 2020 kemarin dengan tahun 2002 gitu. Itu berubah sangat jauh, bukan? Selanjutnya, dampak negatif kemajuan iptek terhadap lingkungan hidup. Membahayakan kehidupan manusia di masa mendatang. Membahayakan dalam arti kata bukan langsung secara membunuh, tapi bertahap. Siapa yang tidak bisa menggunakan iptek sebaik mungkin, itu dia akan terjerumus ke hal-hal yang tidak kita inginkan gitu, atau memilah. Seperti yang sudah ada di internet sekarang, banyak hal-hal yang kurang bagus gitu. Selanjutnya, perkembangan iptek negara-negara barat dengan politik global mengancam nilai-nilai bangsa Indonesia. Kenapa dikatakan mengancam? Karena budaya di Indonesia sekarang sudah berbaur, seperti ibaratnya tercampur, dan orang-orang yang memang tidak semuanya orang-orang seperti di Indonesia ini yang menganut perkembangan dari barat, tidak semua, tapi hampir 70% bahkan 80% kita sudah menjadi mengikuti perkembangan dari barat gitu, dan lupa akan ibaratkan budaya tradisi kita sendiri. Apalagi kita sebagai pemuda-pemudi, seharusnya nilai-nilai budaya kita dari nenek moyang kita angkat lalu kita kembangkan, karena bukannya nilai-nilai tersebut menjadi kuno atau ibaratkan apaan kayak gitu, seperti itu kuno gitu. Itu salah pemikiran seperti itu. Tapi kita imbangi dengan iptek yang sekarang, dengan ilmu teknologi yang sekarang, kita ibaratkannya kita sandingkan dengan budaya-budaya yang nenek moyang kita dulu gitu. Selanjutnya, alasan diperlukan Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Yang pertama, kerusakan alam dan risiko untuk generasi mendatang ditimbulkan oleh iptek harus dapat perhatian baik dari pemerintah pusat maupun daerah. Selanjutnya, penjabaran sila-sila Pancasila sebagai dasar negara dapat menjadi sarana pengontrol dan mengendalikan kemajuan iptek. Selanjutnya, nilai-nilai kehidupan lokal yang menjadi simbol kehidupan berbagai daerah mulai digantikan dengan gaya hidup global. Terus, menggali sumber historis, sosiologis, dan politis
tentang Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Sumber historis tentang Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu di dalam pembukaan Undang-Undang 1945 Anelia keempat berbunyi, kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesetaraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dan berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa. Selanjutnya, sumber sosiologi tentang Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Yang pertama, dimensi ketuhanan, dan yang kedua, dimensi kemanusiaan. Dimensi ketuhanan seperti kita ibaratkannya ya bersifat ketuhanan yang agung, mulia dalam diri manusia. Terus dimensi kemanusiaan. Dimensi kemanusiaan yang berhubungan dengan misi kehidupan yang dilalui oleh manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan, ya, saling berkaitan dimensi ketuhanan dan dimensi kemanusiaan. Baik, selanjutnya maka teman saya akan menjelaskan tentang sumber politis tentang Pancasila dasar nilai pengembangan ilmu. Terima kasih untuk teman saya sudah memberikan waktu kepada saya. Saya di sini akan melanjutkan menjelaskan yaitu sumber politis tentang Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Kenapa bisa dikatakan begitu? Karena di negara Indonesia khususnya dapat dirunut ke dalam berbagai kebijakan yang dilakukan oleh para penyelenggara negara, yaitu seperti di masa Orde Lama. Masa Orde Lama yang meletakkan Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu atau orientasi ilmu. Di antaranya dilihat dari pidato Soekarno ketika menerima gelar doktor honoris causa di Universitas Gadjah Mada, yang mengungkapkan bahwa saya ilmu pengetahuan hanyalah berharga penuh jika dipergunakan untuk mengabdi kepada pihak praktik manusia atau praktik bangsa dan manusia. Dari masa Orde Baru, Presiden Soeharto menyinggung masalah Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu ketika memberikan sambutan pada Kongres Nasional keempat pada 8 September 1986 di Jakarta, mengungkapkan bahwa Pancasila diterapkan sebagai satu-satunya asas organisasi politik dan kemasyarakatan, tetapi penegasan tentang Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu di Indonesia belum diungkapkan secara tegas karena penekanannya hanya pada iptek harus diabdikan kepada manusia dan kemanusiaan sehingga dapat memberi jalan bagi peningkat martabat manusia dan kemanusiaan. Dan di masa Orde Reformasi, yaitu adalah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memberikan sambutan pada acara silaturahmi dengan Akademik Ilmu Pengetahuan Indonesia atau AIPI dan masyarakat ilmiah pada 20 Januari 2010 di Sprong, yaitu SBY menegaskan sebagai berikut: setiap negara mempunyai sistem inovasi nasional dengan corak yang berbeda khas yang sesuai dengan kebutuhan kondisi masing-masing. Ada selanjutnya membangun argumen tentang dinamika dan tantangan Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Yang pertama, argumen tentang dinamika Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu, yaitu Pancasila sebagai pengembang ilmu belum dibicarakan secara eksplisit oleh para penyelenggara negara. Karena sejak Orde Lama sampai era reformasi sekarang, penyelenggara negara pada umumnya hanya menyinggung tentang Pancasila. Hanya masalah penting keterikatan
antara pengembangan ilmu dan dimensi kemanusiaan. Kajian tentang Pancasila sebagai nilai pengembangan ilmu ini baru mendapatkan perhatian lebih khusus dan eksplisit oleh kaum intelektual dan beberapa perguruan tinggi. Seperti contoh yang sudah mengadakannya itu adalah Universitas Gadjah Mada yang menyelenggarakan seminar nasional tentang nilai Pancasila sebagai pengembangan ilmu pada tahun 1987. Argumen tentang tantangan Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu. Yang pertama itu kapitalisme. Yang sebagai menguasai perekonomian dunia termasuk Indonesia. Akibatnya ruang bagi penerapan nilai-nilai Pancasila sebagai pengembangan ilmu menjadi terbatas. Dalam globalisasi yang menyebabkan lemahnya daya saing bangsa Indonesia dalam pengembangan iptek, sehingga lebih berkedudukan sebagai konsumen daripada produsen dibandingkan dengan negara lain. Karena seperti apa itu? Kita kebanyakan menggunakan timbang kita menanggulangi, begitu. Komisarisme menyebabkan negara Indonesia menjadi pasar bagi produk teknologi negara lain yang lebih maju. Ipteknya Pancasila sebagai pengembangan ilmu baru pada taraf wacana yang belum merada tingkat aplikasi kebijakan negara. Pragmatisme yang berorientasi pada 3 ciri, yaitu keberhasilan, kepuasan, dan hasil yang mewarnai perilaku kehidupan sebagai besar masyarakat Indonesia. Dan selanjutnya adalah mendeskripsikan esensi dan urgensi Pancasila sebagai nilai pengembangan ilmu untuk masa depan. Yang pertama adalah esensi Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Hakikat sebagai dasar nilai pengembangan ilmu atau iptek dikemukakan oleh Profesor Wahyudi Setiawan pada simposium dasar ASEAN Pancasila sebagai berikut. Yang pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa, di mana di sini adalah memberikan kesadaran bahwa manusia hidup di dunia ibarat seperti menempuh jalan dan hasil ujian akan menentukan kehidupan yang abadi di akhirat nanti. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, seperti baik bersifat universal maupun khas terhadap ilmuwan dan ahli teknik di Indonesia. Asas kemanusiaan atau humanisme menghendaki agar perlakuan terhadap manusia harus sesuai dengan kodrat sebagai manusia. Yang ketiga, persatuan Indonesia, yaitu memberikan landasan esensial bagi kelangsungan Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Untuk itu, ilmuwan dan ahli teknik Indonesia perlu menjunjung tinggi asas persatuan Indonesia ini dalam tugas-tugas profesionalnya. Yang keempat adalah kemasyarakatan dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan, dan dalam permusyawaratan perwakilan, yaitu memberikan arahan asas kerakyatan yang mengandung arti bahwa pembentukan negara Republik Indonesia ini adalah oleh dan untuk semua rakyat Indonesia, seperti warga negara mempunyai hak dan kewajiban seperti terhadap negaranya. Yang kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, memberikan arahan agar seluruh usaha tidak terjadi atau jurang kesejahteraan di antara negara Indonesia. Ilmuwan dan ahli teknik mengelola industri perlu selalu menghubungkan untuk memajukan perusahaan sekaligus menjamin kesejahteraan karyawan. Selanjutnya adalah urgensi Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu untuk masa depan. Yang pertama, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dewasa tidak berakar pada nilai-nilai budaya bangsa Indonesia, seperti sehingga ilmu pengetahuan yang dikembangkan oleh Indonesia sepenuhnya berorientasi pada wilayah barat ataupun negara barat gitu. Kebanyakan dari kita negara timur ini mengikuti budaya-budaya barat yang menganut seperti itu. Yang kedua adalah perkembangan ilmu pengetahuan di Indonesia lebih berorientasi pada kebutuhan pasar, itu sehingga prodi yang laku keras
di perguruan tinggi Indonesia adalah prodi yang terserap oleh pasar atau dunia industri. Yang ketiga adalah perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia belum melibatkan masyarakat secara luas, sehingga hanya mensejahterakan kelompok elit yang mengembangkan ilmu. Yang sini adalah mengatakan bagi yang rakyat menengah ke bawah atau menengah ke tengah belum mendapatkan perhatian ketimbang yang masyarakat yang elit seperti yang menengah ke atas. Seperti itu. Sekian. Baik, mungkin cukup sekian presentasi tentang mengapa Pancasila menjadi dasar nilai pengembangan ilmu. Kurang dan lebihnya kami berdua mohon maaf. Terima kasih.